Oke. Kang Muiz, Gimana Pak Gun? perspektif alternatifers. Selamat dulu. Oke, Pak Gun. Terima kasih ya. Pemirsa, kita ketemu lagi di perspektif alternatif. Iya, banyak yang doain Pak, Ya, bahwa Bapak ini kita ini jangan rasa benar sendiri. betul. Banyak yang negatif ya. Dan juga Pak, semoga kita kembali ke jalan yang benar Pak. Insya Allah. Insya Allah ya, ini alternatif kok didoain kayak begitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi saking alternatifnya Pak, jadi banyak juga yang masukkan ke saya. Ya itu kok ada tokoh, kembali lagi tokoh bangsa ini. Iya, Ngomongnya katanya begini Pak, dia ngomong di sesuatu yang kata orang tuh sakral. Iya. Malah kata beliau itu justru tuh nggak perlu katanya. Akhirnya rame. Nah, rincinya kayak gimana? Kayak gimana maksud saya? Permisayers atau perspektif alternatifers? Kita lihat ya. Ini loh Pak. Melihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Gimana kamu Is? Sedangkan namanya pengajian itu kan sudah identik. Ada yang bilang katanya profan. Ya. Ada yang bilang itu satu dengan ibadah. Ya. Profan itu mengatakan bahwa itu bukan konsep ibadah, tapi hanya tambahan. Tapi ada juga yang protes-protes itu mengatakan bahwa pengajian dengan ibadah itu satu kesatuan. Nah, perspektif alternatif gimana lihatnya, kamu Is? Ya, Dokterku, terima kasih ya. Jadi memang selalu ada aja ya pernyataan-pernyataan yang sepertinya memang ya memancing emosi umat gitu ya. Ini kebetulan diungkapkan oleh tokoh Megawati yang memang apa namanya ya, kurang begitu mendapat respect ya dari kebanyakan orang Islam yang dalam tanda petik fanatik gitu ya, sebagainya gitu ya. Apa tadi? Ada tanda petik ya. Nah ininya tolong jelaskan. Ya tanda petik lah. Gitu. Tolong jelaskan perspektif cara perspektif alternatif. Ya artinya ininya begini, nih. Ya artinya begini ya. Sebenarnya sih kata fanatik itu kan sebenarnya tidak perlu ada ya kan. Tidak perlu ada. Yang diperlukan itu kan adalah kesungguhan di dalam menjalankan agama gitu ya. Nah ini pernyataan seperti ini memang ya termasuk saya sendiri sebenarnya kalau saya mengedepankan emosional, saya mungkin tersinggung juga. Tersinggung juga harusnya mengedepankan emosional, ya kan? Karena beliau tidak emosional. Ya, tapi saya mencari apa namanya makna di balik itu ya. Sebab begini ya, kita seringkali juga menangkap sesuatu yang tersurat saja, gitu, yang terdengar saja, gitu ya. Tapi barangkali itu merupakan otokritik bagi kita semua umat Islam, ya kan? Yang selama ini kan kita selalu apa namanya dalam menjalankan agama itu secara tidak langsung kita tuh telah melakukan perilaku dikotomi ya. Dikotomi antara apa dengan apa? Antara kehidupan agama ya yang seringkali senantiasa dikaitkan dengan kehidupan akhirat gitu ya. Dikotomi. Iya. Dan di satu sisi ada kehidupan dunia gitu ya. Seakan-akan dunia itu bukan untuk akhirat gitu kan. Padahal kan semestinya dunia itu untuk akhirat. Jadi kalau kebaikannya sudah ada di dunia, di akhirat tuh kita tinggal ongkang-ongkang. Karena kuncinya kebahagiaan di akhirat nanti, suksesnya hidup kita di akhirat nanti tergantung suksesnya kita hidup di dunia. Dalam apa namanya? Dalam kehidupan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama gitu kan. Izin Kang Muiz, ini menggelitik Kang Muiz. Gimana? Membedakan antara kapan berakhirat, kapan melakukan sesuatu hal duniawi, itu bukan barang baru kayaknya. 2 abad yang lalu, ini di Eropa sudah dikatakan sekularisme itu. Antara kapan dunia, kapan ini. Apa itu polanya jadi ke kita juga jadi? Ya nyatanya seperti itu ya. Jadi di dalam praktek kehidupan tanpa sadar kita sudah sekularisme. Dalam praktek kehidupan itu kita sekarang sepertinya ya disadari atau tidak ada pemisahan gitu. Kita ngomongin pola soalnya. Padahal sepertinya kan kita itu untuk mencapai kehidupan akhirat ya kan diselesaikan di dunia gitu kan. Jadi kehidupan dunia ya yang dijalani dengan baik itu akan menentukan
menentukan ya kan hasil di akhirat Oh, gitu begitu. kan. Jadi jangan terlalu fokus ke akhirat, dunia ini enggak. Justru ketika kita bicara kehidupan kita itu harus memiliki nilai akhirat, yaitu kita tuh justru harus mengisi kehidupan tuh dengan nilai-nilai ya, dengan nilai-nilai. Iya, iya. Nah, jadi kalau tadi dikatakan ya pengajian gitu ya, Oke. pengajian, kok ibu-ibu tuh pengajian saja gitu ya? Bukan saya larang Iya, loh. bukan Katanya, ya, iya. bukan saya ngelarang loh. Iya, Kan gitu. iya betul ya. Jadi begini, ya memang kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh ibu-ibu ya, yang dibimbing oleh para ustadzah atau ustadz atau ustadzah Izin ya. itu ya, silakan. Yang kita lihat atau yang kita dengar pengajian-pengajian itu, saya tidak melihat esensinya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup ibu-ibu. Oh. Iya kan? Di sini. Tidak melihat saya kan, karena saya lihat dengan ya saya sering kali dengar karena tidak jauh dari rumah saya juga ada pengajian-pengajian Ada, itu. ya? Yang saya simak itu apa? Tidak jauh dari mengirim Fatihah gitulah ya, kemudian salawat. Ya bukan tidak penting baca salawat itu, kan baca salawat di rumah juga atau dalam kesendirian kita bisa baca salawat, karena itu kan baca salawat itu ada sesuatu kecintaan kita kepada Rasulullah. Iya, iya. Di rumah dalam kesendirian bisa, tanpa harus rame-rame. Mungkin ya banyak juga orang terganggu di lingkungan gitu kan. Siang hari kadang-kadang gitu kan ada pengajian ibu-ibu yang toaknya dikeluarkan, suaranya gitu kan. Nah itu kan boleh jadi ada yang terganggu ya. Jadi alih-alih mendapatkan pahala malah mengganggu orang, dan itu bukan pahala lagi, ya kan? Pemirsa, menarik kan? Iya. Perspektif alternatif. Bukan Lanjutkan, pahala, Prof. iya, bukan pahala lagi, kan mengganggu. Nah kemudian isi dari ceramah tadi kan, saya katakan tadi kan, hanya sekedar lingkupnya tuh ya baca Fatihah, atau paling tidak membahas masalah fikih gitu kan sebagainya ya. Bukan tidak penting itu, tapi ada hal yang lebih penting atau perlu mengintegrasikan gitu loh di dalam konsep pengajian itu. Jangan seakan-akan pengajian itu hanya belajar hal-hal yang terkait dengan ritual. Oke, jadi pengajian bukan nggak penting, pemirsa. Iya, Lanjutkan. ya, tetapi juga harus diintegrasikan berbagai pembelajaran bagi ibu-ibu yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Misalnya belajar memasak yang enak seperti apa, belajar bikin kue ya. Ke situ toh. Iya, bisa larinya. saja pada akhirnya kan ibu-ibu bisa berdagang ya kan, bisa bekerja di di catering ya kan, atau bisa membuat kue sendiri, jadi home industri kue di rumah kan. Nambah-nambah daya beli Nah, dia. iya kan, nambah kehidupan keluarga kan. Nah, ini belum ada yang operasional majlis taklimnya seperti itu. Masih ya berkisar pada hal ritual sajalah gitu kalau saya istilahnya ya. Nah, kenapa para ustadz itu hanya mengarahkan ke situ? Kenapa tidak membuat program yang terintegrasi misalnya? Itu kenapa? Ya karena tadi dia yang kata Pak Kun tadi, dikotomi itu. Jadi seakan-akan itu mah bukan untuk akhirat. Nah, ini kan untuk akhirat. Masa kita harus dunia saja katanya? Kehidupan dunia emang nggak ada selesainya katanya gitu ya. Itu sekularisme juga Nah, itu itu kan, ya. kan suka dia bilang kehidupan dunia mah tidak akan selesainya. Iya. Sekarang mau ada akhirat saja. Urusan akhirat terus kita pentingan juga. Nah, ketika dia mengatakan akhirat kemudian ke pengajian, itu sesuatu yang salah. Apakah ketika belajar memasak, belajar membuat kue, untuk bisa membuat kue yang enak, dinikmati oleh keluarga, bisa juga jualan, tidak berpahala di situ? Oke, pas masak terus meninggal gimana? Oh, berpahala juga. Loh, tapi lagi masak loh. Ya, Lagi banyak berpahala. minyak. Masaknya untuk siapa? Untuk suami, ya kan? Betul tidak? Untuk keluarga, ya kan? Jadi itu dalam jalur fisabilillah juga. Iya, sama lah. Pokoknya segala sesuatu yang kita tujukan untuk sebuah kebaikan dengan niat yang betul-betul baik, ya kan? Makanya kan niat itu harus benar, ya kan? Kemudian kita baca basmalah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah menyertakan akhirat kita. Jadi kalau makan biasa terus meninggal katanya belum tentu masuk surga. Tapi kalau pas makannya makan kurma, wah, kan Islami. Nah, baru. Itu kan sesuatu yang aku rasa itu. Aku rasa. Aku rasa tidak ada hadisnya, tidak ada apanya, nggak ada. Ya jadi semua itu ya makanya lo kalau orang tidak ada kurma lalu gimana? Berarti Iya, pas meninggal dalam keadaan makannya bukan kurma. tidak ada. Kalau makan matas kurma terus meninggal, betul, baru ya. katanya gitu. Ya itulah. Jadi kembali tadi ke pengajian ya. Mestinya para ustadz itu membuat program-program pengajian itu yang mengintegrasikan ya kan
antara pengajian terkait dengan nilai-nilai, ya kan, dan pengajian yang terkait dengan fungsional. Operasional di lapangan. Ya, fungsional. Ya, jadi Fungsional. dia bisa lebih berfungsi ya dalam mengatasi masalah hidupnya, sehingga meningkat kualitas hidupnya. Nah, ini kan tidak. Coba sekarang, ada nggak Pak Kun misalnya pernah melihat pengajian yang mengintegrasikan seperti itu? Sepertinya, itu urusan dunia, ada yang urus lagi. Nah, ini kita semua tuh urusannya dunia dan akhirat tuh terintegrasi. Oke, Kang. Ya, Kan akademisi. Itu fakta apa yang mengatakan bahwa seorang rasul itu sangat menghargai orang-orang yang memberikan karya? Ya ginilah ya, jadi kita ini seringkali ya, makanya sekarang kemarin saya udah bilang Ya. bahwa kita seringkali ya kan menganggap bahwa nilai ketaatan kita kepada Allah, nilai kebaikan atau puncak kesalehan orang itu ada pada ritual. Itu keliru, ya kan? Justru puncak kesalehan orang itu pada fungsionalisasinya, ya kan? Fungsionalisasinya, karena kan memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lainnya. Sedangkan Ya kan? kalau begitu doang manfaatnya apa? Nggak ada, itu secara fungsional nggak ada. Makanya justru tingkat tertinggi dari ketaatan, dari ketakwaan seseorang dan kemuliaan seseorang itu bukan pada tingkatan ritualnya, tetapi pada bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sosial, gitu kan? Iya. Ini lebih penting ya, karena ini nanti yang kan sekarang gini loh, banyak kehidupan kita itu ya, banyak apa namanya ajaran-ajaran dalam agama Islam ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis misalnya ya, itu lebih memberikan nilai tambah terhadap kehidupan sosial daripada ritual. Oke. Contohnya gini, ya kan? Misalnya saja, ketika kita misalnya sholat di perjalanan, karena kita perjalanan itu untuk suatu tujuan kehidupan apa namanya silaturahmi dan sebagainya. Sholat bisa mendapat rukhsah. Kita bisa dijama qashar dan sebagainya, ya kan? Artinya kehidupan sosial itu ternyata bisa mendaruratkan ritual. Bisa mendaruratkan ritual. Banyak lagi, misalnya saja ya kan, ketika ibu sedang menyusui misalnya gitu untuk anaknya, puasa menjadi tidak wajib, bahkan boleh bayar fidyah, ya kan, bayar fidyah kan, artinya tidak diharuskan lagi harus puasa, enggak, artinya ternyata urusan-urusan dunia, urusan-urusan sosial maksudnya bisa mendaruratkan urusan ritual. Orang sedang sholat, ya kan. Ada anak yang nangis, celaka. Masa kita terus sholat? Enggak. Kita gugurkan sholat waktu itu. Kita tolong dulu yang nangis atau apa yang sedang berkeperluan kan. Tapi, Kang, banyaknya nggak gitu. Ya karena tidak paham. Loh. Ya kan tidak paham. Barangkali tidak paham. Ya kalau yang paham enggak. Ya memang faktanya begitu. Kan banyak orang yang memanfaatkan rukhsah misalnya ketika bepergian, sholat di jama, di qashar kan banyak kan. Tapi tidak sadar bahwa itu tuh adalah karena Allah ya kan bisa mendaruratkan ibadah ritual untuk kegiatan sosial. Jadi sosial dulu yang dikedepankan ya. Ya artinya gini, sosial itu ya kan Kerahmatan memang memiliki nilai dulu, lebih. Ya, jadi justru jangan sampai kehidupan sosial itu ya kan dirusak oleh kehidupan ritual. Jangan sampai seperti itu. Iya, jangan sampai kehidupan sosial kita dirusak oleh urusan ritual. Karena Allah juga memberikan rukhsah. Ketika urusan sosial diselesaikan, boleh. Ini dasarnya ada. Iya, banyak sekali. Dan begini, ternyata ya banyak hal contohnya saja gitu ya. Misalnya, kita kan sering orang di bulan Muharram, ya kan sekarang ini kan banyak yang membagikan kertas-kertas isi doa-doa untuk dipasang gitu kan. Banyak nggak? Banyak kan di bulan Mulud biasanya gitu kan. Katanya menolak bala gitu kan. Ternyata ajaran Rasulullah nggak gitu. Tolaklah bala dengan sodakoh. Bukan tolaklah bala dengan membaca surat Yasin. Bukan. Hodam ketemu hodam. Pada telung. Ya, jadi bukan tolaklah bala dengan ayat kursi. Bukan. Tapi yang jelas, dan itu mutawatir. Tolaklah bala dengan sodakoh. Jadi ternyata kehidupan sosial ini bisa menyelamatkan kita. Iya kan? Oke. Jadi yang menyelamatkan kita ternyata adalah kehidupan sosial kita.
kualitas kehidupan sosial kita. Ya tadi ketika kita bersedekah, Ya. nah ya kan. Bahkan sekarang kalau kita bertanya, apa 3 perkara itu? Ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Itu adalah ritual atau sosial? Hah? Jawab. Kayaknya tahu ya kita. Apa itu? Pasti Sosial. sosial kan. Nah yang kedua apa? Itu. Sedekah, Sedekah. jariah kan? Jariah. Sosial atau ritual? Hah? Iya, sedekah ya sosial. Sosial juga kan? Doa anak yang soleh sebagai produk dari apa? Kegiatan Sosial. pendidikan kan? Iya, Pendidikan. anaknya bener apa enggak ya? Ah, iya kan? Sosial kan? Hmm. Jadi aktivitas sosial kita. Ya ternyata yang akan nyambung kita ke akhirat itu adalah hal-hal yang bersifat sosial, bukan ritual. Dahsyat ini. Ini dasar faktual itu. Ini Iya kan? kenapa kepada Ya itu kan tadi diarahkannya jadi lupa. Kena terlalu asiknya para ustadz, para kiai itu seringkali menanamkan, ya kan? asiknya kenapa kok bisa asik begitu ya? Ya mungkin karena lebih murah lah, kalau sosial itu kan mahal. Mungkin dianggap jamaahnya tidak bisa melakukan hal-hal yang bersifat sosial kan? Jadi sedih saya. Nah, sekarang gini aja. Malam ini, Hmm. tadi malam, Iya. 1 Muharram. Terus? Coba lihat apa pawai obor gitu kan, Ya. rame memang. Ya. Ya. Itu apa coba maknanya bagi kehidupan umat? Nggak ada. Ceria, memberi kebahagiaan. Ya betul. Tapi aktivitas sosialnya mana? Nggak ada. Kenapa tidak diarahkan kepada ayo kita di hari Muharram ini mencari pahala lewat apa? Aktivitas sosial. Besok kita kerja bakti atau kumpulkan dana, datang ke panti-panti asuhan misalnya gitu. Ya. Daripada keliling-keliling, jalan-jalan kemana-mana, itu kan niru budaya mana itu kan? Iya kan? Jadi Memacetkan jalan, katanya itu syiar Islam. Syiar Islam tuh bukan di situ. Syiar Islam tuh bagaimana memberi makna pada kehidupan, ya kan? aha. Maka dengan begini, dakwah itu, ya kalau orang Sunda bilang nih ya, ya, dakwah itu jangan ke hartos heula, tapi karaos heula. Ya kan? Karaos heula. Kerasa dulu. Orang lagi lapar diceramahi, nggak akan bisa. Sulit. Karena kebutuhannya bukan kebutuhan rasional, tapi kebutuhan biologis. Oke. Ya kan? Oke. Makanya kata orang Sunda, dakwah itu harus karaos heula, bukan ke hartos. Oke. Ya kan? Ini bahwa kehidupan sosial itu harusnya menjadi hal yang diperhatikan. Karena tadi pengajian juga ya, jangan melulu ke hal-hal yang bersifat ritual. Sedangkan urus rumah tangga Rumah tangga itu tertinggal, sosial. ya Oh, kan? gitu. Kehidupan tidak meningkat, ya kan? begitu. Mestinya ini menjadi Saudara-saudara. perhatian para ustadz, ya kan, para kiai. Bikinlah majlis taklim, gitu, menjadi model pemberdayaan ibu-ibu. Meningkatkan keterampilan juga. Ya, di situ menanamkan nilai-nilai, tapi menanamkan juga kemampuan fungsionalnya. Sehingga dia bisa membantu daya beli buat keluarga. itu. Dan inilah yang dihargai oleh Rasulullah itu, ya kan? Justru orang-orang yang menunjukkan aktivitas Nah, itu kerjanya Iya, dalam iya. menafkahi, ya kan? Walaupun tangannya sampai kasar. Kotornya ini yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah, Oke, ya. pertanyaan tadi berarti kejawab ini. Nah, ini jadi Seperti- gini, ada. Gimana? Jadi jelasnya ya bahwa Rasulullah itu pernah bertemu ya dengan seseorang yang bernama Muadz bin Jabal. So, terus Nah, ketika bertemu dan bersalaman, Rasulullah kaget. lalu Kagetnya karena ya kan merasakan betapa kasarnya dan tebalnya ya kan tangan Muadz bin Jabal. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Muadz, kenapa tanganmu sampai kasar dan tebal begini?" Muadz menjawab, "Ya Rasulullah, tanganku kasar dan tebal ini sebagai akibat dari kerja keras saya, ya kan? Ya kalau mungkin kita mencangkul atau apalah di Iya, iya. pertanian gitu loh ya. Jadi untuk menafkahi. Nah, lalu kemudian kata Rasulullah katanya, hah? tangan seperti inilah yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan tangan ini pula yang tidak akan tersentuh api neraka. Terus apa yang dilakukan oleh Rasul setelah ngomong itu? Mencium tangan itu. Menciumnya. Jadi sekelas Rasul saja mencium tangan Iya. orang yang terukur bahwa dia sudah berkarya di dunia. Iya, jadi ya justru yang dicium tangannya oleh Rasulullah tuh tangan kasar sebagai akibat bekerja keras, Orang-orang- bukan kening yang hitam akibat banyak sujud, lupa aktivitas sosial.
Ini Oke, kan banyak tuh orang-orang yang lebih banyak menghitamkan itunya, tapi aktivitas sosialnya, kemanfaatannya bagi lingkungan minim. Oke. Ya, inilah yang telah membuat kita mundur karena apa? Mindset kita, ya kan? Paradigma kita di dalam beragama itu, ya kalau menurut saya terus terang aja ya, lebih cenderung kepada ritualisme daripada bagaimana kita membangun masyarakat madani, masyarakat yang di dalamnya penuh kedamaian, penuh harmoni, ya kan? Di dalamnya penuh kesejahteraan, ya kan? Harusnya kan ke sana. Itu yang disebut rahmatan lil alamin itu. Ya, apa itu bisa diwujudkan dengan hanya masing-masing rajin sholat, rajin puasa gitu? Kan tidak. Harus ada apa? Gerakan sosial. Kopi dulu nih kalau gitu. Izin ya kopi dulu. Berat banget. Ya kan? Iya. Harus ini gerakan sosial ini. Ini yang sampai harus gak jadi nih minum. Ya kan? Gerakan sosial harus Sampai gemetar ya? dibangun. Oke gitu ya. Ini jadi jadi kalau begini adanya ya umat itu tidak bisa akan maju. Nah, ketika seorang tokoh Megawati mengatakan begitu ya, sebenarnya tidak perlu kita reaksioner. Lebih baik kita muhasabah diri. Benar tidak bahwa pengajian itu memang telah memberi manfaat banyak dan meningkatkan kualitas ibu-ibu atau tidak? Kalau tidak, rubah. Bukan kemudian dihilangkan, rubah caranya. Rubah programnya. Yuk kita membangun, ya kan, memberdayakan ibu-ibu lewat majlis taklim, tapi terintegrasi antara penanaman nilai-nilai dengan meningkatkan kualitas fungsionalnya. Ini. Izin closing statement. Ya, jadi ya intinya begini Pak Gun ya. Ya mungkin kalau kita lihat, kalau kita kembali kepada tadi pernyataan Bu Mega ya, kita jangan terlalu bereaksi negatif, ya kan? Karena boleh jadi Megawati itu mengingatkan kita. Maksudnya ini kali ya? Mengingatkan Iya, kita, maksudnya. ya. Terlepas, jangan terlalu benci ya. Makanya kan ada ya dalam Quran juga, jangan terlalu benci kepada seorang itu. Jangan-jangan ya. Suatu saat disuka. Ya, iya. Artinya boleh jadi orang yang kita benci itu lebih baik dari kita. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Jangan terlalu benci. Iya, terlalu sayang. Jangan terlalu sayang, ya Karena kan? suatu saat kita akan Ya, begitulah. Ya, jadi intinya kita marilah lebih mengedepankan pemikiran-pemikiran yang dibekali akal sehat, ya kan? akal sehat. Kemudian juga kita harus senantiasa bermuhasabah diri, ya, memperbaiki, meningkatkan kualitas kita, ya. Itu lebih penting daripada kita sedikit-sedikit reaksi, ya kan? Padahal kita tuh sebenarnya ini buih, semua juga buih, ya. Sesama buih. Semua buih Jangan saling mendahului. Ya, buih kita Kata itu. biskota gitu ya. Buih kita, ya. Oke, ya. Oke. Nanti kita bahas tentang buih lah, Ya, ya. tengah buih. Perspektif alternatifers. Nah. Inilah perspektif alternatif. Dan sedikit ya, kita tutup Kang Muiz. Jadi, di dunia yang seperti sekarang kapitalistik ini, memang kita harus punya daya beli. Dan kata David Ricardo, daya beli itu harus bisa dicapai oleh orang-orang yang punya kompetensi. Kompetensi itu terdiri dari sikap. Nah, sikap ini dari pengajian-pengajian itu membentuk sikap ya. Lebih takwa, lebih beriman, lebih menyayangi. Tapi itu percuma kalau tidak ada skill dan pengetahuan. Kemampuan fungsional. Nah, dua kemampuan fungsional ini, skill dan keterampilan, Bu, ya. Juga Ketika para pula pemuka agama tanamkan juga itu. Tanamkan juga. Jadi wajar seorang Ibu Megawati berbicara itu. Jangan suzon ya. Dan terakhir, dalam dunia ilmiah, kalau kita tidak suka terhadap pendapat orang dan tidak kita kalahkan dengan argumen, tapi malah menjatuhkan siapa yang ngomong, itu namanya adu minem. Adu minem sangat tidak boleh di dunia ilmiah. Oke, demikian perspektif alternatif. Menarik kan?